Halo guys, ketemu lagi dengan aku Francisco Raja. Di video kali ini aku mau masak laku sendiri ya. Kemarin di tanggal berapa ya? Di tanggal 16 April kalau nggak salah, atau 17 April, eh, aku sempat eh, marah ya sama si Tobrut ya, yang di video-video sebelumnya aku pernah cerita si Tobrut ini gadis Vietnam yang kerjanya ini itu ya kan. Jadi di minggu lalu, di hari Sabtu sampai hari Sabtu Minggu Senin, di Sabtu sampai Senin malam itu kan, ada salah satu roti yang memang di malam itu, terus minggu ini jumlah stok pembuatannya banyak banget kan. Eh, Biasanya itu kalau misalnya dia nggak banyak, itu cuman 2 sampai 3 jam lah, dia diusul itu kan pengapakannya. Tapi di mulai malam minggu kemarin tuh bisa sampai 7 jam. Jadi dari setengah setengah 9 pertama itu, di malam minggu itu bisa dari setengah 9 sampai jam 2 pagi. Jadi kan saya petugas Hakozome kan, karena di giliran roti itu namanya Puashiro roll. Itu Hakozome-nya yang mindahin roti ke Hako, itu ke kotak itu, petugasnya cuma satu orang ya kan. Jadi dua orang di dalam ruangan itu untuk memasukkan roti ke conveyor itu, satu orang narabe menyusun menjadi 6 baris agar masuk ke dalam pengepakannya kan. Jadi saya disitulah selama 3 hari itu, ya kebas lah, sakit lah tangan saya selama 3 hari itu kan. Ya namanya 6 sampai 7 jam, bahkan sampai 7,5 jam, hampir 8 jam kan, sakit nonstop kan, ini nggak diganti kan. Jadi di hari keempat saya kerja, udah masuklah, saya nggak di Hakozome ya. Ada kayak kakek orang Jepang, dia kalau udah masuk situ nggak mau digantikan ya, terserah dia ya. Tapi dia waktu jam istirahat saya gantikan sejam. Terus di hari kelima saya masuk kerja, saya bilang sama si Rejo saya nggak bisa. Saya hari kelima masuk jam 10, saya masuk di roti kan, di bagian yang ya, yang di bagian ini tadi yang saya bilang memasukkan ke conveyor itu. Saya ngomong sama si Rencu, saya nggak bisa ke Hakozome, tangan saya sakit. Saya bilang, oh iya, kata dia kan. Terus di Narabe itu siapa, ada orang Vietnam, si Mok kita sebut namanya kan. Jadi ketika Puashiro ini dia siap sekitar 7,5 jam, saya menggantikan ke Narabe kan, ke Narabe. Tapi saya tahu orang Vietnam itu mahal kali kan, maksud ya mau enak sendiri, gaji sama, kerjaan nggak mau berat kan. Jadi si Mok ini bilang sama si Tobrut, kamu di Narabe. Padahal hari sebelumnya dia di Hakozome, walaupun cewek kan ya, namanya kerja tetap di Hakozome kan. Karena sehari sebelumnya itu, di hari keempat dia Hakozome, saya di bagian suka kan. Jadi saya lah ngambil inisiatif tanpa ngomong sama orang. Memang mereka siapa yang nggak ada hak kan, kita sama situ rata kan. Saya ambil di Narabe, dia ngomong lah si Mokmo dengan si Tober ini pakai bahasa Vietnam. Ini tahu saya pasti kesal kan. Terus dia di Hakozome, karena roti selaju ini kan Hakozome-nya 2 orang, dia berdua situ. Jadi pas saya di Narabe nyusun roti itu kan, rotinya Sokora satu-satu kan masuk tuh. Dia kayak kan di dalam ruangan, dia di luar ruangan. Jadi depan saya itu ada kayak kayak jendela gitu, kayak gimana ya, pintu gitu, pintu terpal. Terus ya kotak itu ada, bisa kita ngeliat dari luar, bisa ngeliat dari dalam bisa ngeliat luar kan. Dia nampil dari situ, nunjuk roti yang udah dicetak, nunjuk gini. Dia bilang, maksudnya rotinya salah, maksud dia kan. Ini kan orang aneh, dia pikir saya baru seminggu kerja sini, nggak tahu yang mana yang roti yang salah. Jadi kalau misalnya di Narabe itu, kalau rotinya cacat, kita nggak boleh masukkan ke dalam mesin, jadi harus kita buang ke tong sampah. Jadi dia dari pintu itu kan gini-gini kan, saya kesel kan.
Terus datanglah teman dia dari lain datang jumpai dia, kan sering situ kan yang namanya si Tocil kan. Si Tocil siap dia gitu, datang si Tocil dari balik pintu ya, walaupun dia ngomong dari luar kan suaranya masih kedengaran kan. Dia gini-gini kan saya, dia bilang, "Eh, kamu ngantuk, tukar aja sama siapa, si Tobrut," katanya. Saya kesal ya kan, saya udah lagi capek gini-gini dibuat kayak gitu, saya kesal kan. Terus sekitar setengah jam datanglah si Tobrut menggantikan saya, mau istirahat QK sekitar setengah enam, kalau setengah lima, kalau setengah lima pagi. Datang dia di situ, saya marah, "Maksud kamu apa?" Saya bilang kan, "Saya kan udah bilang sama si Renco saya di sini, eh, tangan saya sakit. Kamu kan tahu saya bukan sekali dua, bukan baru seminggu kerja di Narabe. Saya udah pernah di Narabe. Saya tahu mana roti yang cacat, mana yang enggak." Makanya saya bilang kan sama dia, "Makanya kalau orang Jepang ngomong, kuping kamu jangan tutup, biar kamu tahu mana yang cacat mana enggak. Kamu bilang aku ngantuk, kamu nggak senang aku di sini di Narabe," bilang. "Enggak," kata dia kan. Wah, saya kan memang baru itu marah sama dia kan. Saya bilang, "Kamu mau saya laporkan ke apa? Ke atasan," saya bilang kan. "Kamu udah dicap buruk lu sini lu. Saya udah bersabar selama ini." Oh, dia diam kan. Yang si Mok Mok diam juga, nggak berani kan. Sempat dia ngomong saya tampar kan. Ya memang salah kan, ngapain pula dia ngurus-ngurus kerja, sedangkan kerja mereka nggak pernah kurusi kan. Ngapain pula ngurus-ngurus kerjaan. Satu yang harus saya kasih tahu, di video sebelumnya saya udah pernah cerita juga, orang Vietnam di tempat kerja aku nih orangnya mau enak sendiri, gaji sama tapi kerjanya nggak mau berat, jadi kayak perusahaan bapak dia lah di perusahaan itu kan. Makanya kalau misalnya kemarin juga teman saya yang di Kako, kan tempat kita itu ada Kako, Hoso sama Kojome. Kako itu yang tempat roti buat adonan sama tempat masukkan ke oven kan. Jadi kan kalau di Oso ini si Mok Mok Kak di Oso, dia di Kako. Jadi kalau di Oso itu, di Kako itu dia sering mengakali, belum waktunya pulang, eh, dia langsung pulang mencabut, tinggalkan kerjanya itu, jadi orang Indonesia ngerjai. Teman saya kesal kan, dijumpai lah besok harinya, dibilang, "Maksud kamu apa? Mau pulang-pulang, kalau memang kamu nggak mau pulang, bereskan kerjaan kamu, ngelapor kamu sama Renco." Seharusnya kan kayak gitu kan, nggak asal pulang aja kan. Memang rata-rata tempat kita itu P6-nya kan ada 4 orang di line gitu, memang bebal banget otaknya. Jadi itulah kejadiannya. Jadi semenjak saya QK itu, saya QK lah balik buang sampah, nggak saya ngajak ngobrol lagi, dia udah kesal. Saya kan kesal banget aku. Saya bilang sama teman saya orang Indonesia, "Mana aku lapor ke ini?" Saya bilang, "Udah jangan lah ini, kasihan anak perempuan." Iya, dia kerjaan dia nggak pernah aku atur-atur, ngapain urusan aku diatur-atur. Aku kan kerja, sedangkan dia kerjaan aja bolong-bolong, main kesana mau kesini, main kesini, nggak pernah kurusin, ngapain ngurus kerjaan orang. Saya bilang gitu kan. Saya kesal di hari itu aja sih. Ya gimana lah kan, namanya capek dibuat kayak gitu kan. Itu sih kayak anak-anak, padahal umurnya 10 tahun lebih di bawah aku kan, maunya menghormati orang yang lebih dewasa lah ya kan. Itu sih. Oke, jadi ini aja video aku yang singkat ini. Kalau kalian suka silakan like. Oke, bye bye.